Ketuhanan Yesus Kristus adalah keyakinan mendasar dan fundamental bagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Namun, topik ini seringkali menjadi perdebatan yang kontroversial dan kompleks. Bagi kami umat Kristen, keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati dan Tuhan yang benar, tentu sudah harga mati dan final sampai dunia kiamat. Sementara mereka yang datang dari kalangan di luar Kristen, Yesus hanyalah seorang nabi atau guru spiritual yang dihormati. Sebagai umat Kristen yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kami sangat menghormati perbedaan pemahaman yang ada, dan tentunya sah-sah saja, orang di luar Kristen percaya Yesus Kristus hanyalah manusia biasa yang lahir sebagai seorang nabi atau guru spiritual yang dihormati. Sampai sini, harusnya tuntas dan tidak ada permasalahan. Namun nyatanya di luar harapan kami. Selalu ada dan ada lagi pernyataan dan pertanyaan yang terus menyudutkan, bahkan hingga muncul pernyataan yang menyatakan bahwa orang Kristen atau ajaran Kristen adalah sesat, karena menuhankan manusia. Tentu, pernyataan-pernyataan ini harus diluruskan. Sebagai bagian dari sekian juta orang yang mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan, kami juga merasa mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan pernyataan-pernyataan dan kritik yang menyudutkan iman Kristen, khususnya yang menyangkut ketuhanan Yesus Kristus. Meskipun sudah banyak channel YouTube atau tokoh-tokoh Kristen yang membahas hal ini. Dalam video kali ini, kami akan coba kembali membahas dan membedah fakta-fakta penting mengenai ketuhanan Yesus Kristus, dengan menyertai referensi beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui video kali ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan objektif mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Dan harapan kami, semakin banyak orang yang diberkati dan tentunya akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati dan Tuhan yang benar. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, ketuhanan Yesus Kristus adalah topik hangat yang selalu dipertanyakan dan diperdebatkan oleh orang-orang di luar Kristen. Hal ini terbukti ketika kita mencoba mengetikkan kata kunci, ketuhanan Yesus Kristus, di Google. Banyak sekali website-website dan blog-blog yang memuat topik ini. Sepertinya, pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan-perdebatan ini akan terus ada, sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Nah, sebagai permulaan, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus Kristus. Ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satunya ada dalam Yohanes 1 ayat 1, yang mengatakan, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Selain itu, dalam Yohanes 20, ayat 28, Thomas memanggil Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Ini adalah pengakuan langsung yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Sebenarnya dari dua bukti ayat Alkitab di atas, sudah cukup kuat untuk membuktikan ketuhanan Yesus Kristus. Namun, faktanya selalu saja ada dalil dan pertanyaan dari orang di luar Kristen yang terus menekan, yang seolah memaksa, jika pernyataan Yesus adalah Tuhan, tidak keluar langsung dari mulut Yesus Kristus, semua fakta-fakta yang ada tidak valid. Sebenarnya ada banyak lagi fakta ayat-ayat dalam Alkitab Kristen, yang sangat gamblang menjelaskan ketuhanan Yesus Kristus, tapi nanti akan kami sampaikan di akhir video. Tuhan kok dilahirkan dan bisa mati? Ini merupakan salah satu dari sekian banyak pernyataan yang mendiskreditkan kekristenan. Namun, sebelum membahas mengenai Tuhan kok dilahirkan dan bisa mati, kami ingin mengajak para penonton video ini untuk mengosongkan diri atau membuang ego kemanusiaan kita dulu, karena berbicara mengenai ketuhanan Yesus Kristus, memang sangat susah dipahami jika kita berpikir secara logika. Otak manusia yang kecil ini tidak akan mungkin bisa menyelami keagungan dan cara berpikir Tuhan. Kita lanjut. Kembali ke pembahasan Tuhan kok dilahirkan dan bisa mati. Sebagai manusia biasa, tentu pemikiran inilah yang akan muncul di otak manusia.
Ini sebenarnya tidak salah, karena secara umum, pola pikir manusia pasti beranggapan, Tuhan kan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bertahta di sorga, Tuhan tidak akan turun ke dunia, Tuhan memiliki sifat kekal, tanpa awal dan akhir, Tuhan tidak dilahirkan dan Tuhan tidak bisa mati, tidak terkalahkan, dan sama sekali tidak bersifat seperti manusia yang mempunyai segala kelemahan. Sekali lagi, pemikiran-pemikiran ini tidak salah, tapi pemikiran ini juga tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya dari pemikiran-pemikiran tadi kalau kita renungkan lagi, pasti tidak akan ada lagi pertanyaan, Tuhan kok dilahirkan dan bisa mati? Karena jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sudah jelas, karena Dia adalah Tuhan yang maha segalanya, jadi kasarnya, ya terserah Dia mau lahir, Dia mau jadi manusia, Dia mau mati dan lain-lainnya itu merupakan hak mutlak Tuhan. Kita sebagai manusia tidak bisa mengganggu-gugat, kita hanya perlu taat dan setia melakukan perintah-Nya. Sampai di sini kami sangat yakin, pasti masih muncul pertanyaan lagi, kenapa Dia mesti susah-susah jadi manusia bahkan sampai mati disiksa dan lain sebagainya. Jawabannya sangat jelas karena Tuhan sangat mengasihi seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang. Tuhan tidak mau manusia jatuh dalam dosa bahkan menjadi penghuni neraka. Tapi, tentu Tuhan tidak memaksa, pilihan penuh ada di tangan pribadi masing-masing. Mau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, atau tidak percaya bahkan menghujat Tuhan Yesus Kristus, pilihan ada di tangan Anda. Perlu menjadi catatan kita bersama, dalam iman Kristen, kami sangat percaya, bahwa hanya penguasa surgalah yang bisa mengizinkan dan membawa masuk umat manusia untuk bisa masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun manusia, nabi bahkan malaikat sekalipun yang bisa membawa masuk umat manusia ke dalam surga selain penguasa surga itu sendiri. Akhirnya, dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia dalam menyajikan pembahasan ini, kami berharap kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi siapapun yang menonton dan mendengarkannya. Dan sebelum mengakhiri video ini, kami akan bacakan beberapa ayat Alkitab yang menjadi bukti bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1, ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1, ayat 14. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10, ayat 30. Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20, ayat 28. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1, ayat 18. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Lukas 2, ayat 11. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1, ayat 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 5, ayat 11. Supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma 5, ayat 21. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus 15, ayat 57. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2, ayat 5-6. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2, ayat 9-10. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5, ayat 20. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Yohanes 8, ayat 57-58.